Aduh, tos aya nu kieu Mang, solusina hapunten. Nah, baik ya teman-teman, sesuai pertanyaan dari si Mang Obey, untuk gejala yang sedang dihadapi oleh si Mang Obey ini, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, itu gejala awal penyakit antraknosa atau yang biasa di kita itu disebut patek. Gejala antraknosa atau patek sendiri itu disebabkan oleh jamur Colletoticum calcici gitu ya teman-teman. Memang jamur itu sangatlah meresahkan ya teman-teman, sangatlah merugikan bagi kita khususnya petani, karena itu tidak hanya merusak buah ya, juga merusak batang, bisa juga merusak daun gitu ya. Antraknosa yang disebabkan oleh jamur Colletoticum calcici tersebut. Makanya kita harus pencegahan dari awal ya, baik itu dari sterilisasi lahan, pembersihan gulma yang ada di bedengan, yang di lubang tanam maupun di lubang susulan gitu ya teman-teman, khususnya di area perairan atau di area paritan ya, itu harus segera dibersihkan, baik itu sebelum ada gejalanya maupun khususnya sesudah ada gejalanya. Kita bersihkan ya semua gulma-gulma yang berserakan di lahan kita, sterilisasi lahan. Setelah itu kita bersihkan daun-daun yang berjatuhan maupun buah-buah yang sudah terinfeksi, yang sudah berjatuhan, kita ambil semuanya ya. Terus kubur, namun kuburnya jangan di dekat lahan tersebut gitu ya teman-teman. Misalkan bisa itu agak jauhan ya, mau dikubur mau dibakar silahkan, yang penting jangan sampai ada di lahan, biar supaya mencegah dari penyebaran jamur tersebut ya. Makanya kita harus sterilisasi lahan. Intinya yang kita harus ambil dari pertama yang penting itu sterilisasi lahan, bersihkan gulma-gulma, bersihkan buah-buah atau daun-daun yang sudah berjatuhan khususnya di area lahan ya, di area bedengan maupun di paritan, kita bersihkan semuanya. Setelah itu bisa kita semprotkan fungisida gitu ya teman-teman. Untuk fungisidanya sendiri banyak ya teman-teman, bisa dari bahan aktif azoxystrobin plus difenoconazole, dari si amistartop ya, itu fungisida sistemik yang bersifat protektif, kuratif maupun preventif. Jadi bisa untuk pencegahan, bisa juga untuk perlindungan maupun untuk pengobatan gitu ya teman-teman. Bisa juga rollingan ya, antara dari si carbendazim 80 Wg itu dari si Dexter gitu ya teman-teman, dan juga di rolling dengan si metalaxyl ya, bahan aktif metalaxyl dari si Basromyl, itu bisa-bisa juga. Namun kita harus rollingkan juga dengan fungisida kontaknya, biar supaya melindungi atau menciptakan perlindungan untuk buah-buah yang belum terinfeksinya ya teman-teman. Bisa dari si ditan, bisa dari si daconil, chlorothalonil, yang penting kita rolling ya antara fungisida sistemik dan juga fungisida kontaknya, seperti itu ya teman-teman. Dan jangan lupa kita kasih juga kalsiumnya, biar supaya mempertebal jaringan dinding selnya ya teman-teman, biar supaya tanaman kita atau khususnya buah kita tidak gampang terserang lagi oleh penyakit antraknosa atau jamur Colletoticum tersebut gitu ya teman-teman. Nah, makanya selain perolingan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik ya teman-teman, kita rutinkan juga dari si kalsiumnya. Untuk kalsiumnya sendiri, karena ini sudah terinfeksi, tanaman butuh yang cepat reaksinya, cepat juga penyerapannya, yaitu kalsium oksida ya. Kalsium oksida itu bisa dari si malika. Malika itu kalsium oksidanya sebesar 87% ya, besar. Plus di situ ada boron, ada juga magnesium dan juga sulfur, plus asam humat ya atau humid acid. Kita bisa pakai dosis 10 gram per 1 liter air, kocor di lubang tanam saja gitu ya teman-teman, untuk supaya mempertebal jaringan dinding selnya, biar supaya tanaman kita terhindar dari serangan jamur patogen maupun bakteri, seperti itu ya teman-teman. Yang penting langkah yang harus kita ambil terutamanya ya teman-teman, yang pertamanya kita sterilisasi lahan, bersihkan buah-buah yang sudah berjatuhan atau yang sudah terinfeksi oleh si jamur tersebut. Terus daunnya juga bersih